bukan terarah kepada bahasa roh. No. Sama sekali tidak. Sekali lagi, katekismus lebih memilih mana? Katekismus atau sumber lain, supaya lebih moderat, sumber lain yang Pace bene, masih di mea culpa. Mumpung masih berbicara tentang Crusader Network, dia mengatakan dan menghubungkan roti manna yang turun dari surga yang dibahas di Keluaran 16 dengan bahasa roh. Bahwa dulu setelah perjalanan tidak ada lagi manna yang turun dari surga. Itu sama dengan tidak adanya lagi bahasa roh bagi gereja. Oke, saya mau buktikan itu salah. Oke, pertama, mengapa bisa memunculkan kata salah? Saya memakai tolak ukur bukan dari diriku, tapi dari dokumen-dokumen gereja yang saya ambil. Para sahabat, kalau masih berani menyebut diri Katolik, carilah sumber dari gereja Katolik. Nah itu dia. Apa sumber yang saya pakai? Kamus Teologi Katolik. Saya tunjukkan untuk menyatakan sumber saya Katolik. Yang kedua, Kitab Suci Katolik dengan uraian eksegetis sedikit di bawahnya. Oke. Lalu ada tafsir Perjanjian Lama. Saya bukan sedang pamer, tapi mau meyakinkan para sahabat ini yang diajarkan Katolik. Begitu ya. Tafsir Perjanjian Alkitab Perjanjian Lama. Dan ada dua, satu lagi saya tidak punya printout Katekismus Gereja Katolik. Itu yang paling basic ya. Namanya pun katekismus, buku paket pelajaran. Kalau katekei, berkatekesi tentang siapa dan apa itu ajaran gereja Katolik. Lalu kemudian ada sumber yang lebih modern, tetapi umum dipakai. Katakanlah ada juga katolisitas.org yang lokal, dan yang saya pakai ini newadvent.org. Nah, apa katanya? Apa katanya tentang manna itu? Roti manna. Manihu, apa itu? Karena memang dikatakan oleh umat Israel, apa itu? Mereka tidak tahu. Kan begitu ya. Roti, benarkah ini roti? Sebenarnya apa? Ini ada kejelasan sedikit. Makanan yang dimakan oleh orang Yahudi ketika mereka keluar dari Mesir. Sampai kapan? 40 tahun lamanya mereka memakan itu sampai mereka tiba di perbatasan. Itu dikatakan di penutup bab yang berbicara tentang roti manna dan burung puyuh. Nah, roti manna, nanti kita bicarakan dengan burung puyuh. Itu biasa dikumpulkan. Begitu dikumpulkan dan diduga adalah semacam getah berwarna putih dari pohon atau semak di padang gurun yang jatuh ke tanah seperti butir-butir air yang beku, yang mengental. Bagaimana rasanya? Ada yang berkata manis, ada juga yang berkata tawar, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut. Sekalipun bersungut-sungutnya bangsa Israel bisa dieksegesi, diurai lagi apa dasar bersungut-sungutnya, karena hidup mereka sebenarnya sudah ada yang nyaman di Mesir. Rasa manna yang tawar menyebabkan orang Israel mengeluh. Dari kata manihu, apa itu? Itu artinya. Nah, mengapa Allah memberikan manna? Memberikan manna itu bahasa teologisnya, karena memang dalam perjalanan itu mereka menemukan roti yang disebut dengan roti ini. Kalau dalam New Advent dikatakan the food miraculously sent to the Israelites during their 40 years sojourn in the desert. Makanan yang secara mukjizat menakjubkan hadir bagi orang Israel dalam 40 tahun perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Dengan apakah dikaitkan manna? Apakah benar dengan Roh Kudus? Bahasa roh? Tidak. Mengapa saya berani mengatakan tidak? Sekarang kita buka Katekismus Gereja Katolik. 2 kali kata manna muncul di dalam katekismus. 2 kali. Itu enaknya ada katekismus yang digital. Kita tinggal search dan muncul pertama di artikel nomor 1094 berkaitan dengan Roh Kudus mempersiapkan orang untuk menerima Kristus. Perjanjian Lama sudah memuat peralambang-peralambang tentang Kristus dan pengajaran gereja pada masa ini. Katakanlah tentang baptisan sudah ditunjukkan dengan air bah dulu. Lalu ada manna, mengatakan apa? Mengantar orang pada konsep ekaristi yang kita kenal. Lihat, saya baca.
Manna di padang gurun menunjuk kepada Ekaristi, roti yang benar dari surga, bukan terarah kepada bahasa roh. No, sama sekali tidak. Oke, kita temukan ya jawabannya. Sekali lagi, katekismus lebih memilih mana? Katekismus atau sumber lain supaya lebih moderat? Sumber lain yang tanpa nikel obstat yang prematur. Oke, itu kata pertama yang muncul. Lalu kata kedua muncul di artikel nomor 1334 di Katekismus, yang berbicara tentang Ekaristi dalam tatanan keselamatan, tanda-tanda roti dan anggur. Sebentar kita baca. Kenangan akan manna di padang gurun selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dari roti sabda Allah. Ini pandangan yang ditawarkan oleh Katekismus. Oke? Katekismus. Saya sebagai Katolik lebih memilih Katekismus daripada sumber lain. Dan kita punya keyakinan Katekismus tidak berseberangan dengan kitab suci. Kitab suci, sumber, jelas. Dan ini diejawantahkan lagi di Katekismus. Ini gereja Katolik, ya. Inilah ajarannya, supaya ketat kita. Maka mengapa saya pernah dikatakan salah? Bukan karena saya konfrontasikan dengan pengetahuanku, no. Dengan pengetahuan yang ada di Katekismus yang saya internalisasi. Nah, ternyata kita perlu belajar. Bukan dari saya, sekali lagi ragukan ini semua. Setelah membaca ini, menonton ini, cari Katekismus. Jangan-jangan saya salah menyampaikan, kan begitu. Cari Katekismus. Tadi saya sudah katakan, artikel nomor 1334. Benarkah dikatakan itu? Nah, oke. Saya sudah katakan tadi, ada juga sumber lain. Kitab suci Gereja Katolik dilengkapi dengan beberapa catatan di bawah. Makanan manna yang ajaib itu diluhurkan oleh kitab suci. Tertulis dalam Mazmur, banyak di sini ayatnya. Dalam kitab kebijaksanaan Salomo, dalam tradisi Kristen juga termuat dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 38. Manna itu menjadi lambang Ekaristi. Kecil sekali. Lambang Ekaristi. Tidak nampak. Santapan rohani bagi gereja. Israel ialah Israel sejati yang sedang menempuh keluarannya di bumi ini. Tafsiran yang saya terima. Dan saya sangat menganjurkan Katolik menerima tafsiran ini. Oke, sehingga kita tidak ber-ICGC, artinya ICGC untuk kepentingan pribadi, ya. Gereja boleh saja mungkin memakai teknik itu, tetapi gereja sebagai satu kelompok besar. ICGC apa? Saya punya pemikiran, lalu saya tempelkan ke ayat yang cocok untuk itu. Apakah ini sudah cukup? Pace bene.